seorang menteri, memperlihatkan dirinya sebagai seorang perokok aktif, punya tato, lulus SMP. Ada sebanyak 488 kapal pencuri ikan yang berhasil ditenggelamkan oleh Ibu Susi. Beliau mendapatkan rekor muri menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam video kali ini, kita akan membahas seorang menteri yang dianggap sebagai pilihan yang aneh, dianggap pilihan yang nyeleneh pada waktu pengangkatan beliau. Yap, Ibu Susi Pujiastuti, yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan Ibu Susi ini memang sempat ramai menjadi perbincangan, atau mungkin sering diperbincangkan ketika beliau dipilih oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 hingga 2019 sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja. Yang mengejutkan, sebelum menjadi Menteri Kelautan, Ibu Susi ini hanya berijazah SMP, dan dulu beliau menyambung hidup dengan menjadi penjual ikan di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Tapi dengan tekad yang kuat, beliau sukses sebagai pengusaha perikanan dan mempunyai perusahaan transportasi penerbangan. Pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau dikenal dengan kebijakannya yang sangat tegas terhadap penangkapan ikan-ikan ilegal, seperti hukuman penenggelaman kapal-kapal asing yang ilegal di perairan Indonesia. Ibu Susi lahir dari keluarga yang berkecukupan, dan beliau lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat, dan ayah beliau bernama Haji Ahmad Karlan dan ibunya yang bernama Hajah Subuh Lasminah. Kedua orang tuanya ini aslinya itu berasal dari Jawa Tengah, tapi sudah beberapa generasi mereka tinggal di Pangandaran. Setelah beliau lulus SMP, sebenarnya Ibu Susi ini melanjutkan di pendidikan SMA di daerah Yogyakarta, tapi beliau memutuskan berhenti di kelas 2 SMA gara-gara beliau ini dikeluarkan dari sekolah. Selain itu, beliau juga bilang kalau beliau ini ngerasa, kayaknya aku nggak cocok deh sama sistem sekolah di Indonesia ini. Keren nggak? Di umur di kelas-kelas SMA, beliau sudah berpikir kalau kayaknya nggak cocok nih aku sama sistem pendidikan di Indonesia. Kebayang nggak itu pintarnya kayak apa? Dan sampai pada akhirnya beliau menjadi menteri, itu berarti belum lulus SMA, berijazah SMP seperti yang kita bilang tadi. Dan atas desakan dari Kemendikbud pada saat itu, yaitu Bapak Anies Baswedan, Ibu Susi ini mau mendaftarkan diri untuk mengikuti paket C, yang mana pada saat itu Kemendikbud juga sedang mencari figur yang mau mengikuti paket C sebagai daya tarik masyarakat, agar masyarakat ini tidak malu. Jadi alasannya nanti, itu loh Ibu Susi ikut paket C, kenapa kalian malu gitu, maksudnya gitu. Dan Ibu Susi ini akhirnya pun mengikuti paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri Kabupaten Ciamis pada tahun 2015. Dan setelah melewatkan ujian pada tahun 2017, Ibu Susi ini pun lulus dengan ujian susulan pada tahun 2018. Ingat ya, ujian susulan. Sekelas menteri aja itu ada ujian susulan. Apalagi kalian, apalagi kita yang masih sekolah ataupun yang kuliah. Ngeluh mulu. Ujian susulan lagi. Nah, kemudian setelah putus sekolah, Ibu Susi ini pun mencoba memfokuskan dirinya untuk menjadi pengepul ikan dengan modal hasil dari penjualan perhiasannya yang senilai Rp750.000. Kalau hitung-hitungan pada saat itu ya lumayan besar lah. Setelah beliau mendapatkan pengalaman berjualan, beliau kemudian melirik potensi hasil laut yang ada di Pangandaran. Muncullah sebuah ide untuk menjual hasil lautnya ke Jakarta. Tiap sore, usai mengambil ikan di pelelangan, Ibu Susi mengangkut ikan-ikannya naik sepeda motor, dibawa sendirian. Dibawa kemana? Dibawa ke Jakarta untuk bisa dijual di sana. Kan kalau di Jakarta kan metropolitan ya hitungan harga lebih mahal lah di sana, atau mungkin sangat-sangat mahal daripada tempat pelelangan.
akhirnya bisnis Ibu Susi ini pun berkembang. Pada tahun 1996, Ibu Susi ini akhirnya berhasil mendirikan pabrik pengolahan ikannya sendiri yang diberi nama PT ASI Puji Astuti Marine Product, dengan produk unggulannya yaitu lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan ini pun makin meluas hingga ke Asia sampai ke Amerika. Dan pada awal tahun 2003, Ibu Susi ini pun memiliki ide lagi. Enggak kapok-kapoknya punya ide gitu. Punya ide untuk bisa mengirimkan hasil lautnya melalui pesawat terbang. Coba kalau dipikir-pikir, paling umum yang namanya ikan kan pakai kapal laut gitu. Nah, alasan beliau ini adalah lebih mementingkan kualitas dari hasil laut itu serta efisiensi waktu, karena harga ikan yang lebih sekar akan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Dan dari gagasan ini juga, Ibu Susi akhirnya mengajukan bisnisnya ke beberapa bank untuk meminjam modal, membeli pesawat, dan membangun landasan pesawatnya sendiri. Rencananya pada saat itu, dan yang menjadi pesawat pertamanya adalah pesawat Cessna Caravan yang seharga 20 miliar. Tapi pada saat itu, Ibu Susi ini malah diketawain. Kalau kata orang-orang bank yang dimintai pinjaman ini bilang, mana bisa bu, udang sama ikan buat bayar cicilan pesawat. Ya susah. Malah hampir gak mungkin, diketawain, diremehin. Tapi karena beliau ini memang sedikit keras kepala, atau mungkin beliau ini sudah sangat yakin dengan rencananya, pada akhirnya Ibu Susi ini pun mendapatkan pinjaman dari bank yang lain, dan mimpinya untuk mempunyai pesawat terbang yang diisi hasil laut akhirnya pun terwujud. Dan melalui PT ASI Puji Astuti Aviation, beliau mampu melunasi cicilannya. Hanya berselang beberapa bulan setelah Ibu Susi ini membeli pesawat barunya, tragedi tsunami menerjang Aceh. Seperti yang kita ketahui, ribuan, bahkan puluhan ribu orang-orang meninggal dunia di sana. Dan hampir semua akses transportasi yang ke Aceh khususnya itu putus total. Atas inisiatifnya sendiri, Ibu Susi ini meminjamkan pesawat yang baru dia beli untuk mengangkut bantuan-bantuan ke Aceh selama 2 minggu. Cessna Susi ini adalah pesawat pertama yang berhasil mencapai di lokasi Aceh, di lokasi bencana pada saat itu, untuk mendistribusikan bantuan ke beberapa korban. Tapi ketika Ibu Susi ini ingin menarik kembali pesawatnya, karena dianggap sudah banyak bantuan yang masuk, ternyata malah banyak organisasi kemanusiaan yang bersedia menyewa pesawat Ibu Susi itu untuk bisa mengirimkan bantuan ke Aceh. Dan pada tahun 2012, perusahaan penerbangan milik Ibu Susi ini telah mengoperasikan setidaknya 50 pesawat. Bayangin, dari disewa sama orang-orang, akhirnya beliau ini terpikir, wah kayaknya bisnis penerbangan aja nih gitu. Bisnis perikanan dapat, bisnis penerbangan juga dapat. Keren. Dan sampai pada akhirnya Ibu Susi ini pun ditunjuk menjadi menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, yang ditetapkan secara resmi pada tanggal 26 Oktober 2014. Nah, sebelum dilantik, Ibu Susi ini dengan sukarela melepas semua posisinya yang ada di perusahaan beliau sendiri. Di perusahaan penerbangan, di penerbangan itu jadi presiden direktur di PT ASI Puji Astuti. Terus yang bergerak di bidang perikanan, dan juga PT ASI Puji Astuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan. Pertanyaannya, kenapa dilepas? Semua jabatan itu kenapa dilepas? Beliau menjawab, untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan dirinya sebagai pemimpin bisnis. Dan selain itu juga, alasan Ibu Susi ini melepas semua posisinya yang ada di perusahaan-perusahaan tadi, supaya beliau ini bisa fokus, bisa memaksimalkan waktu, bisa memaksimalkan diri untuk di bidang kelautan dan perikanan. Nah, saat pelantikannya, Ibu Susi ini sempat menuai kontroversi
karena beliau kedapatan mengudut, kedapatan menghisap rokok. Dan beliau ini juga memiliki tato yang sebenarnya sih nggak nggak lazim lah, apalagi seorang menteri gitu loh. Tindakannya ini Ibu Susi sempat mendapatkan kritikan dan pujian di media sosial. Banyak yang pro kontra lah gitu loh. Karena memang di Indonesia sendiri seorang perempuan yang merokok itu udah dipandangnya ya kurang begitu baik lah. Apalagi beliau ini mempunyai kedudukan seorang menteri. Mungkin baru kali ini kan seorang menteri memperlihatkan dirinya sebagai seorang perokok aktif, punya tato, lulus SMP. Kan gimana ya, kesannya itu kayak keren banget gitulah. Ternyata memang Ibu Susi ini dari dulu sudah menjadi perokok berat. Nah, karena disorot terus-menerus, akhirnya Ibu Susi ini mencoba untuk mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokoknya. Tapi ternyata usaha Ibu Susi ini gagal. Karena beberapa orang terdekat dari Ibu Susi kasihan sama beliau. Kalau udah jadi pecandu berat kan, jadi kalau nggak ngerokok itu rasanya kayak nggak enak gitu loh. Kayak kurang bisa fokus. Ya buat teman-teman yang bukan perokok mungkin tidak memahami gitu loh. Tapi kalau untuk yang perokok mungkin paham lah gitu. Nah, kita nggak memperdebatkan itu ya. Kita sedang bahas Ibu Susi Pujiastuti nih. Dan akhirnya beliau ini akhirnya tetap menjadi perokok. Dan selain merokoknya, yang membuat Ibu Susi ini menjadi sorotan publik adalah ketika ketahuan Ibu Susi ini punya tato di kakinya. Seperti yang kita tahu, tidak semua orang bisa memahami bahwa tato itu menandakan apresiasi seni. Dan Ibu Susi sendiri pun mempunyai alasan, yaitu sebagai apresiasi seni saja. Tapi kalau kebanyakan orang kan mikirnya kan negatif gitu loh. Di tato beliau ini tergambar burung phoenix. Burung ini dilambangkan dengan sebuah keabadian. Dan ditambah lagi kalau Ibu Susi ini sepertinya memang tidak ada minat untuk menghapus tatonya. Ya, buktinya beliau tetap santai hingga sampai sekarang, hingga beliau menjadi mantan menteri pun ya nggak ada masalah, kayak udah bodo amat lah gitu loh. Selama Ibu Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, pasti akan ada beberapa prestasi dan kontroversi yang didapat, dimana selama menjabat Ibu Susi ini dikenal sebagai pribadi yang tegas, tak kenal ampun dalam memberantas penangkapan ikan ilegal di Laut Indonesia. Beliau tidak segan-segan memerintahkan untuk menenggelamkan kapal-kapal yang ilegal, terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Bahkan dalam rentan waktu bulan November tahun 2014 sampai Agustus 2018, ada sebanyak 488 kapal pencuri ikan yang berhasil ditenggelamkan oleh Ibu Susi. Kapal yang berbendera Vietnam ini yang paling banyak ditenggelamin, yaitu ada 276 kali beliau menenggelamkan kapal yang berbendera Vietnam. Kemudian kapal yang berbendera Filipina sebanyak 90 kali. Bayang nggak? Kapal sebanyak itu ditenggelamin. Thailand 50 kali. Malaysia 41 kali. Yang di Indonesia juga ada 26 kali beliau menenggelamkan. Terus ada Papua Nugini 2. Terus yang dari Cina ada 1. Dan 1 lagi kapal yang tidak berbendera. Selama 2 tahun kebijakan tersebut, kebijakan tegas untuk menenggelamkan kapal-kapal asing, kapal-kapal ilegal, ditetapkan. Kebijakan tersebut menunjukkan hasil dari stok ikan Indonesia yang bertambah menjadi 5,4 juta ton atau sekitar naik 76%. Dan pada tahun 2018, stok ikan mencapai 13,1 juta ton, lebih tinggi dari tahun 2015 yang sebanyak 7,3 juta ton. Dari 13 juta
sampai ke 7 dari yang 7 juta sampai ke 13 juta ton. Kan keren banget gitu loh. Hal ini juga yang membuktikan bahwa kebijakan tegas dalam memerangi pencurian ikan oleh Ibu Susi ini sangat berdampak pada meningkatnya ekspor ikan Indonesia. Kebijakan untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal ini memang banyak menuai respon yang positif. Tapi tentu banyak juga yang merespon secara negatif. Di mana pada saat itu sempat juga Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla meminta Ibu Susi untuk melelang kapal. Bukan ditenggelamin, udah Bu, lelangin aja gitu. Tapi Ibu Susi dengan sopan menolak usulan dari Pak Wakil Presiden. Beliau tetap menganggap langkah yang tepat untuk dapat diambil adalah langkah menenggelamkan kapal ilegal. Dan itu sudah sesuai dengan undang-undang, serta dampaknya juga dirasakan dengan meningkatnya produktivitas perikanan. Nah, Ibu Susi ini memang enggan menggunakan metode pelelangan kapal karena mempunyai potensi akan dibeli kembali oleh si pencuri ikan dengan harga yang lebih murah. Dan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Ibu Susi ini juga sempat menuai kritikan karena akan menjadi penyebab rusaknya lingkungan. Di situ, Ibu Susi pun kembali menjelaskan, memang kapal-kapal yang beliau tenggelamkan itu akan menjadi terumbu karang. Selain itu juga, lokasi penenggelaman kapal yang dipilih itu berada di area yang tidak ada terumbu karang. Jadi tidak akan merusak ekosistem, nggak akan merusak terumbu karang. Nah, ini memang nggak ada terumbu karangnya gimana? Dan nanti kalau kapal-kapal itu sudah ditenggelamin, itu akan menjadi terumbu karang. Dan Ibu Susi ini juga sudah membersihkan kapal-kapal itu dari benda-benda yang mempunyai potensi merusak lingkungan. Jadi sebelumnya itu memang udah dipikirin gitu sama Ibu Susi. Di luar negeri, kebijakan yang dilakukan Ibu Susi ini juga mendapatkan apresiasi, seperti dari WWF Internasional yang menganugerahinya Leaders for Living Planet World atas komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Dan sampai pada Oktober 2019 tercatat ada 556 kapal pencuri yang berhasil ditenggelamkan. Selain itu, Ibu Susi juga menerbitkan undang-undang mengenai pelarangan penggunaan cantrang. Karena bukan hanya ikan besar nanti yang akan ketangkap kalau pakai cantrang ini ya. Bukan ikan besar doang ini yang ketangkap, tapi yang kecil-kecil juga. Kan kasihan. Kan bisa dipakai ikan asin. Ikan asin semua, nggak semua orang makan ikan asin. Dan selama menjabat pun, Ibu Susi ini mengeluarkan larangan penangkapan dan mengekspor lobster, kepiting, rajungan yang dari wilayah Indonesia. Karena apa? Karena pada saat itu Ibu Susi mempunyai alasan bahwa ekspor benih lobster ini dapat merusak ekologi. Karena permintaan luar negeri ini kan besar banget ya, gede banget, tinggi banget permintaannya. Itu menyebabkan eksploitasi besar-besaran. Selain itu juga, ekspor benih lobster juga hanya akan menguntungkan negara lain karena harganya sangat tinggi ketika nanti sudah besar. Jadi kalau ngejual benihnya ini sayang banget gitu loh, mending dirawat, nanti kalau udah besar baru diekspor gitu. Dan yang jelas masih banyak lagi prestasi-prestasi, penghargaan-penghargaan yang salah satunya itu beliau mendapatkan rekor muri menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan selain itu juga beliau mendapatkan gelar Kanjeng Ratu Ayu Susi Pujiastuti Ningrat dari Keraton Surakarta pada tahun 2015 lalu. Dan selain itu juga, dalam versi majalah Forensik, Ibu Susi termasuk dalam 100 tokoh pemikir terbaik di dunia. Dan selain itu juga, beliau mendapatkan penghargaan Peter Benchley Ocean Award dalam kategori kepemimpinan pada bulan Mei tahun 2017. Dan asal kalian tahu juga, penghargaan itu
merupakan penghargaan maritim tertinggi di dunia. Dan juga di bulan September tahun 2017, Ibu Susi ini dinobatkan oleh The BBC dari Inggris Raya sebagai salah satu dari 100 wanita yang menginspirasi. Bayangin, BBC dari Inggris Raya ini menobatkan Ibu Susi sebagai salah satu dari 100 wanita yang menginspirasi. Dan tentunya masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang dimiliki oleh Ibu Puji Astuti ini. Jadi itulah sedikit kisah dari Ibu Menteri kita pada periode 2014 hingga 2019, Sang Ratu Laut dari Pangandaran. Yap, cukup untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan dapat informasi-informasi yang menarik dari kita. Bye!